Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mana sih cara membuat DPA. Sebelum kita membuat DPA, Bapak Ibu mesti mengetahui terlebih dahulu alur pembuat DPA ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuat RAK atau rencana anggaran kas yang digunakan oleh user Kasubag program. Kemudian yang kedua yaitu divalidasi oleh user kepala SKPD atau OPD. Setelah itu, yang ketiga yaitu akan divalidasi oleh user BUD, sehingga DPA tersebut akan berbentuk final. Sebelum kita menginputkan rencana anggaran kas atau RAK, kita terlebih dahulu harus membuat user Kasubag program yang dimana Bapak Ibu bisa melihat di video sebelumnya atau yang ini. Setelah membuat user Kasubag program, maka Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan user itu. Baiklah, kita akan login dengan menggunakan user Kasubag program. Ini merupakan aplikasi penatausahaan yang dimana linknya ialah sebagai berikut. Ini merupakan halaman utama untuk penatausahaan yang dimana nanti Kasubag program tidak perlu login ke SIPD yang berwarna merah, tetapi bisa langsung login ke SIPD yang berwarna biru ini. Lalu kita masukkan username dan password. Lalu pilih 2021 dan pilih daerah. Di video kali ini saya akan memilih daerah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah kita isi semua, maka kita klik tombol login. Apabila berhasil, maka akan tampil halaman utama dari Kasub program seperti ini. Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya dengan cara mengklik tombol ini dan pilih ubah profil, lalu bisa logout atau keluar dari aplikasi dengan klik tombol logout. Selanjutnya untuk menu-menu di Kasubag program kita bisa scroll kiri. Di sini ada dashboard. Dashboard merupakan tampilan seperti ini. Lalu kita lihat kembali. Di sini ada penatausahaan pengeluaran. Kalau kita klik ada rencana anggaran kas dan dokumen pelaksana anggaran. Untuk rencana anggaran kas ini merupakan inputan untuk RAK. Dan dokumen pelaksanaan anggaran ini merupakan untuk mengeprint DPA. Kita klik terlebih dahulu rencana anggaran kas. Di sini terdapat pendapatan, belanja, pembiayaan. Dan ini merupakan untuk mencetak RAK-nya. Untuk Bapak Ibu silakan membagi RAK-nya berdasarkan kategori ini. Di sini saya akan membagi RAK-nya di belanja. Saya klik. Maka akan tampil halaman seperti berikut ini. Kalau kita lihat di sini ada nama SKPD kita. Berhubung saya login sebagai user Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Lalu di sini ada rincian pagu dari seluruh kegiatan atau anggarannya. Dan ini merupakan hasil inputan RAK-nya. Di sini belum sama karena untuk BPKAD belum menginput semua RAK-nya. Lalu kita klik tombol aksi ini. Maka akan tampil halaman seperti berikut ini. Selanjutnya kita coba scroll ke bawah. Ini merupakan urusannya. Ini merupakan SKPD. Lalu ini merupakan program. Dan ini kegiatan. Dan di bawah ini merupakan sub kegiatan. Di sini kita akan membuat RAK berdasarkan sub kegiatan.
Kalau kita lihat tabel berikut ini merupakan rincian dari pagu subkegiatan dan ini nilai RAK yang telah dibagi, lalu statusnya kosong. Untuk status, ini akan tampil setelah divalidasi oleh pengguna anggaran. Setelah divalidasi, maka tertulis di sini divalidasi. Kita akan scroll ke bawah untuk mencari nilai rencana anggaran kas yang belum dibagi. Di sini kalau kita lihat nilai RAK-nya masih 0 karena untuk subkegiatan ini belum dibagi untuk RAK-nya. Lalu kita klik tombol ini. Kalau kita lihat di sini ada menu detail RAK dan set operator. Untuk RAK ini, Bapak Ibu bisa mengeset operator agar operator tersebut tidak mengisi RAK berdasarkan subkegiatan lainnya, tetapi dia akan mengisikan subkegiatan yang ditunjukkan oleh Kasubag program. Kita klik set operator, lalu akan menampilkan pengaturan operator pada subkegiatan. Di sini kita bisa menambahkan operator berdasarkan subkegiatan ini. Lalu kita klik tambah operator. Di sini akan tampil nama-nama user operator yang dimana telah kita inputkan di user kepala OPD atau SKPD. Lalu Bapak Ibu bisa memilih salah satu nama di sini. Maka apabila berhasil maka akan tampil. Untuk operatornya dibatasi yaitu maksimal 2. Lalu untuk menghapusnya klik tombol ini, maka data tersebut akan terhapus. Oke, baiklah saya tutup. Lalu kita akan menginputkan nilai RAK. Klik menu ini, lalu pilih detail RAK. Maka akan tampil halaman seperti berikut ini. Kalau kita lihat di subkegiatan ini memiliki pagu berjumlah 225 juta. Lalu untuk rencana penyerapannya masih berjumlah 0 karena di sini untuk penyerapannya itu akan terisi apabila kita telah mengisi RAK. Dan kita scroll ke bawah. Di sini terdapat beberapa rincian belanja seperti belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja makan dan minum rapat, dan belanja lainnya. Dalam RAK ini kita akan membagi berdasarkan rekening belanja. Untuk rincian berdasarkan alat tulis kantor berjumlah 90 juta. Lalu untuk RAK-nya 0. Kemudian selisih 90 juta. Nanti nilai selisih tersebut apabila telah kita buat RAK maka akan berpindah ke menu RAK. Dan untuk bulannya ini masih 0. Untuk mengisi RAK tersebut, kita klik tombol ubah RAK ini. Lalu akan tampil halaman seperti berikut ini. Untuk rekening alat tulis kantor ini, nilai anggaran masih 60 juta. Lalu total RAK-nya masih 0 karena belum dibagi. Dan selisihnya masih 90. Di sini saya akan membaginya berdasarkan per triwulan. Saya akan mencoba mengisi di bulan Februari dan total RAK-nya akan berubah menjadi 30 dan selisihnya pun akan berkurang.
Lalu kita cek kembali apakah total RAK sama dengan nilai anggaran. Lalu untuk selisih akan terisi nilai 0. Kemudian klik tombol simpan. Setelah kita simpan, maka akan tampil berdasarkan rekening belanja yang telah kita inputkan tadi. Apabila tidak tampil, maka Bapak Ibu silakan merefresh browsernya. Dan apabila masih tidak tampil, silakan menginput kembali. Apabila Bapak Ibu ingin mengubahnya kembali, silakan klik tombol ini. Lalu ubahlah yang ingin diubah. Kemudian klik simpan kembali. Tombol ini akan hilang apabila RAK telah divalidasi oleh kepala pimpinan atau kepala SKPD. Untuk penginputan RAK rekening lainnya, sama seperti kita menginputkan belanja alat tulis kantor tadi. Selanjutnya saya back kembali. Selanjutnya kita akan mencetak RAK yang telah kita buat tadi. Caranya seperti berikut ini. Klik menu sebelah kiri, kita klik penatausahaan pengeluaran, lalu klik rencana anggaran kas. Ini merupakan yang telah kita input tadi ialah belanja. Sekarang untuk mencetak RAK-nya di dokumen rencana anggaran kas, kita klik. Lalu terdapat banyak pilihan. Kita pilih RAK belanja. Maka akan tampil halaman seperti berikut ini. Lalu kita pilih tombol ini. Lalu tampilannya pun sama seperti tadi. Dan kita cari untuk subkegiatan yang telah kita buat tadi. Ini merupakan subkegiatan yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik tombol cetak. Berhubung nilai RAK yang telah kita inputkan tadi tidak sesuai dengan rinciannya, maka akan tampil pesan seperti ini. Baiklah, kita akan mencoba mencetak RAK yang lain. Contohnya RAK ini. Klik tombol cetak, maka akan tampil RAK yang telah kita pilih tadi. Ini merupakan salah satu rencana anggaran kas yang telah dibuat. Lalu saya close. Lalu bagaimana untuk mencetak DPA? Untuk mencetaknya seperti berikut ini. Kita pilih kembali menu tadi. Di sini untuk rencana anggaran kas kita klik dulu supaya tertutup. Lalu pilihlah DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Setelah diklik, maka akan tampil beberapa DPA. Dan untuk mencetak DPA belanja seperti berikut. Dan pilihlah tanggal cetaknya. Lalu klik tombol cetak. Ini merupakan DPA belanja. Kalau kita lihat DPA tersebut masih berbentuk draft karena DPA tersebut harus diverifikasi oleh kepala pimpinan atau kepala SKPD, selanjutnya divalidasi kembali oleh BUD. Kita close kembali. Lalu kita akan mencetak DPA berdasarkan rincian belanja. Caranya seperti berikut ini. Klik menu penatausahaan pengeluaran lagi. Selanjutnya pilih DPA rincian belanja. Klik tombol ini. Lalu kita klik tombol cetak.
Sama seperti tadi, ini masih berbentuk draft dan bisa dilihat ini merupakan DPA rincian belanja. Lalu saya close kembali. Mungkin cukup sampai di sini untuk video membuat RAK atau rencana anggaran kas. Untuk proses validasi sebagai kepala pimpinan atau BUD akan kita buat video terpisah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.